Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian dalam ibadah Minggu Pentakosta ke-8 pada pagi hari ini. Hari ini kita datang bukan sekedar memenuhi rutinitas kita dalam beribadah, melainkan untuk berjumpa dengan Allah yang hidup, untuk mengagungkan namanya serta membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus yang terus membentuk kehidupan kita. Bapak Ibu, kiranya melalui setiap pujian, doa, pembacaan firman dan seluruh rangkaian ibadah, kita mengalami hadirat Tuhan yang memperbaharui iman kita, menguatkan pengharapan kita, dan memampukan kita untuk hidup sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Wijayanto. Beliau adalah Gembala Sidang GKO Tangerang. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dengan kerendahan dan kerinduan untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita bersaat teduh. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan kidung keesaan Hai Puji Namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Hai
Selamat duduk. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihlah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa diambil dari Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak bersunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku, oh berani
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita amanat hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu, kita berteduh sejenak untuk mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Komisi Pemuda dan Komisi Muger. Dipersilahkan.
kita jadi langsung seger ya dengar lagu pujian. Baik itu yang di bangku, di mimbar ikut goyang juga jadi dikit-dikit. Tuhan berkati. Baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang masuk kepada pujian yang diperbuat Allahku. Bersama-sama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-12. Sudah dapat semua? Amin. Baik, saya akan mulai dari ayat yang kelima. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih muda, belia, dan belum berpengalaman. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian, untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup
menjadi hakim atas umatmu yang besar ini. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita punya teman atau sahabat atau apapun juga, tetangga mungkin ya, selalu datang minta tolong, sekali kita kasih, 2 kali kita kasih, 3 kali. Kalau terus-terusan kita bilang gini, ini orang ngerepotin banget ya. Ini orang aduh ribet banget dia tiap hari datang ke sini minta dan itu. Capek gitu ya saudara. Tapi bedanya sama Tuhan tadi. Waktu kita datang terus sama Tuhan, minta terus, senang dia malah. Ya, itu artinya mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan. Tuhan berikan aku kesabaran, Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku uang. Tuhan waktu dimintain terus itu dia senang, luar biasa. Itu bedanya Tuhan sama manusia. Ya, kalau manusia dimintain mulu, wah lama-lama marah juga, ya kan? Ini orang repotin terus. Tapi Tuhan, setiap anak-anaknya datang. Tadi lagu mengatakan diam dekat hatimu. Wah itu dia, ya. Dekat dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan, minta sama Tuhan. Ini tanda keintiman. Amin. Saya percaya saudaralah itu orangnya. Ya, kita perlu intim dengan Tuhan. Dan salah satu keintiman itu terjadi dengan cara meminta. Selain menyembah, membaca firman, ya, maupun juga doa, puasa dan sebagainya. Tapi salah satunya adalah meminta. Saudara-saudara, di dalam dunia ini pasti banyak orang yang selalu datang. Jutaan orang, ratusan juta orang. Mungkin juga gak terhitunglah jumlahnya. Yang selalu datang kepada Tuhan. Ada yang Tuhan berikan aku jodoh, Tuhan berikan aku beras, Tuhan berikan aku rumah, belum punya rumah Tuhan, Tuhan berikan aku motor, selama ini aku jalan naik sepeda Tuhan, Tuhan berikan aku ini dan itu dan seterusnya ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui pengalaman yang kita baca antara Salomo dengan Tuhan, di situ menerangkan bahwa Allah kita itu bukan Allah yang hanya mendengar, tapi dia bisa memberi lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Saudara udah ngalamin pasti. Kita semua sudah ngalamin. Saudara-saudara, suatu hari ini kisah nyata, ada seorang pendeta yang sederhana. Dia kemana-mana naik motor, sampai anaknya kecil, dari kecil sampai anaknya mulai besar. Anaknya 2, jadi suatu saat dia udah gak bisa naik motor lagi karena udah gak muat. Dia minta sama Tuhan, Tuhan ini motor udah gak bisa dipakai Tuhan, apalagi kalau acara Natal hujan-hujanan, kami kehujanan. Dia minta mobil sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan kasihlah mobil yang jelek aja Tuhan, yang penting bisa jalan, yang murah Tuhan ya. Terus dia ngomong sama ketua majelisnya, Pak, saya kayaknya perlu mobil karena saya anak-anak udah nggak bisa naik motor bersama-sama lagi, udah gede-gede katanya gitu ya. Saya mau beli mobil bekas
Tuh majelis itu bilang begini, mau beli mobil bekas, jangan. Karena nanti bapak gajinya cuma habis buat ngobatin mobil terus, perbaikan ini, perbaikan itu. Jadi beli mobil baru aja pak. Terus pendeta itu bilang gini, saya nggak punya uang. Saudara majelis itu bilang begini, bapak kan yang ngajarin sama saya, ya, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau mendapat. Jadi minta sama Tuhan, gak usah beli. Tapi saudara memang ajaib, firman itu ajaib, amin. Kalau saudara udah ngalamin Tuhan pasti mengatakan amin. Akhirnya dia berdoa sama istrinya, dia minta mobil baru. Diralat Tuhan, saya gak jadi minta mobil yang bekas, saya minta mobil yang baru. Entah dari mana itu berkat, pokoknya terkumpullah uang muka, ya. Jadi dia bisa mobil baru, walaupun mobil sederhana, ya. Dan kelanjutannya bagaimana dengan angsurannya, gajinya aja nggak cukup dan sebagainya. Kenyataannya tiap hari anak makan dan minum dan mobil lunas terbayar. Yang harusnya justru 4 tahun lunas 2 tahun. Ajaib Tuhan, amin. Kata harus ngalamin keajaibannya Tuhan, ya. Ketika saudara selalu intim dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, cinta akan Tuhan, berusaha melakukan firman Tuhan, pasti perkataan saudara, doa saudara, pujian saudara, kehidupan saudara penuh keajaiban. Karena apa? Allah kita Allah yang ajaib. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Jadi Allah kita hebat saudara-saudara, ya, luar biasa. Saya percaya saudara-saudara sudah mengalami Allah yang hebat, ya. Saudara, di sini saudara-saudara, di Gibeon Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Dan Allah bertanya, Salomo, kamu perlu apa? Apa yang harus kuberikan? Saudara, kalau ini ditanya sama banyak orang pada umumnya, Tuhan tanya begitu. Hei kamu, Amir, Udin, Gatot, kamu minta apa dari saya? Oh, mungkin banyak orang bilang, Tuhan saya minta rumah, minta gaji yang besar. Tuhan saya minta istri yang cantik Tuhan. Saya minta usaha saya berkembang hebat Tuhan dan sebagainya, ya. Tapi beda dengan Salomo. Waktu ditanya Salomo, kamu apa? Aku minta hikmat saja Tuhan, karena aku gak mengerti bagaimana memimpin umatmu ini. Itu menyentuh hatinya Tuhan, ya. Oke, kalau gitu engkau aku berikan hikmat. Bahkan bukan hanya hikmat, tapi aku juga memberikan kekayaan dan kemuliaan. Dahsyat saudara, ya. Ketika kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan hatinya, terkadang Tuhan memberi jawaban yang lebih daripada apa yang kita pikirkan, ya. Itu seringkali terjadi. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan, manusia memang, saya pikir manusia yang belum terlalu dekat sama Tuhan, ya. Perasaan Tuhan tuh jauh, susah dijangkau, susah diajak ngobrol, ya. Padahal Tuhan itu dekat, sangat dekat sekali, ya. Bahkan ia bisa bertanya kepada Salomo dan kita, nak, kamu perlu apa? Karena dia juga ingin memuaskan kita, dia ingin membahagiakan kita. Di tangannya ada segala berkat. Tuhan tidak pernah kekurangan, Tuhan tidak pernah mengalami krisis. Justru dia menjawab krisis-krisis yang ada. Dia justru menjawab segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sehingga Lazarus sudah 4 hari mati dibangkitkan. Sehingga Petrus bisa berdiri di atas air. Luar biasa. Banyak mujizat juga yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita semua yang hadir di tempat ini. Saya percaya semakin kita intim, semakin heran jalan-jalan hidup kita. Saudara-saudara, salah satu contohnya adalah juga apa? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkatinya. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hebat gak tuh? Dibetulnya 5.000, lebihnya banyak. Itu 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, belum sisanya.
12 bakul, saudara. Yesus menjawab lebih hebat. Amin. Itu dia, saudara. Jangan takut. Ya. Demikian juga dengan janda di Sarfat. Waktu Elia minta makanan, dia sedih. Ya. Dia katakan, aku ini nggak punya apa-apa. Aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Kami akan masak, cari kayu bakar, masak, dan kami mati. Artinya udah nggak punya apa-apa. Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan lewat Elia, buat aku dulu sebundar kecil aja, karena roti dalam tepung dalam temayan dan minyak dalam buli-buli itu nggak habis sampai hujan turun. Dan dengan iman dia melakukan. Dan apa yang terjadi? 3,5 tahun tepung itu terus ada, minyak itu terus ada, karena Allah kita ajaib, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Ya, dia terpelihara lebih dari cuma 1 hari, 2 hari, bukan cuma 1 tahun, tapi 3,5 tahun. Ajaib. Saudara percaya kalau Tuhan ajaib? Amin. Buat apa kita ke gereja lama-lama kalau kita nggak ngalamin keajaiban Tuhan? Ya kan? Kita pasti mengalaminya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu selalu mendengar doa dari orang yang rendah hati. Tapi saudara, belajar rendah itu nggak gampang, apalagi yang dasarnya sombong. Ya, kalau saya ini dasarnya sombong, udah itu ngelawan hati tiap hari habis-habisan. Ya. Ada orang yang memang udah dilahirkan dia memang orangnya rendah hati ya, nggak suka sombong ya. Tapi ada juga yang dilahirkan memang karakternya sombong. Ini perjuangannya minta ampun saudara. Ya, tiap hari berdoa, Tuhan jamah supaya aku rendah hati. Masih aja kadang-kadang muncul baik di hati, di pikiran, bahkan di perkataan. Tapi orang yang bijak berdoa lagi, Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Waduh, kita ini bukan hanya minta apa-apa sama Tuhan, termasuk minta pengampunan. Dan Tuhan katakan 70 kali 7, artinya itu tidak terbatas. Setiap orang datang meminta diampuni. Kita juga gitu, tiap minggu kita datang ke gereja, ada kan berita pengampunan dosa, setelah itu berita anugerah, terus petunjuk hidup baru. Jangan hidup lama lagi, hidup baru. Hidup baru itu yang bagaimana? Tadi selalu komunikasi dengan Tuhan, memperbaiki karakter, memperbaiki hati, memperbaiki pikiran, memperbaiki perkataan. Untuk apa? Seperti dengan Kristus. Itu saudara. Saudara, Salomo menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Dia katakan begini, aku masih muda Tuhan, aku tidak tahu bagaimana memimpin bangsa yang besar seperti ini. Ya, maka berikanlah kepadaku hati yang bisa menimbang ya perkara-perkara. Saudara, Salomo lebih memikirkan tanggung jawab daripada keuntungan pribadi. Ya. Ini juga menggambarkan bahwa Allah melihat isi hati, bukan hanya isi doa. Ya, isi hati dengan isi doa itu beda. Itu saudara. Ya. Isi doa biasanya kita lebih cenderung egois, materialistis. Ya, tapi hati itu berbeda. Ya, baik saudara-saudara. Jadi saudara, saat kita lebih mengutamakan Allah daripada kepentingan diri kita, Tuhan akan lebih berkenan memberkati hidup kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan, banyak yang udah hafal ya, apalagi anak-anak sekolah minggu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Ke gereja cari kerajaan Allah. Tetapi kebenarannya juga, yaitu lakukan firman. Ketika kita melakukan firman, saudara gak usah minta, berkat sudah disediakan. Karena Tuhan tahu kebutuhan setiap pribadi. Satu pribadi lepas pribadi, Tuhan gak perlu diajarin. Bahkan dia sudah merancang masa depan orang-orang yang menyintai dia. Maka cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan akal budimu. Pasti Tuhan merancang hidupmu hebat, ajaib, dan luar biasa.
Pasti engkau akan dipakai oleh Tuhan. Bukan untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, nama Dia. Saudara-saudara, dalam kenyataan hidup ini, ternyata kita juga, semua orang yang ada di gereja ini, termasuk saya, para majelis, aktivis gereja, organis dan sebagainya, multimedia, sudah pernah mengalami jawaban yang lebih besar daripada yang kita doakan. Ya, dulu waktu masih cari gereja ini mungkin ya, wah cari sana sini. Ya, ekonomi pada saat itu saya pikir sederhana. Ya, bayar angsuran rumah aja banyak orang tua kita itu pada nggak sempat bayar. Apa sih namanya? Nunggak ya. Sampai ada yang nunggak 5 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang sampai dipanggil. Ya, tapi saudara, dalam suatu perjalanan iman seterusnya, ternyata saudara dikejutkan dengan apa? Ternyata punya rumah, ternyata punya anak-anak yang baik, ternyata anak-anak yang dianggap tidak bisa kuliah, ternyata punya mobil, ternyata punya motor, punya laptop, punya pekerjaan, punya macam-macam yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi kita sudah mengalami ya segala kebaikan Tuhan, punya keluarga yang rukun. Terutama apa? Karakter yang diubahkan, ini yang paling penting. Kerohanian. Yang dulu tidak rohani, yang suka mabuk, suka berantem, suka ini dan itu, sekarang gak bisa lagi. Karena dia malu sama Tuhan, dia menghargai Tuhan, dia menyintai Tuhan. Karena hujan berkat selalu tercurah. Amin. Saudara-saudara, Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan fikirkan. Mengapa? Karena Allah kita kaya dan baik hati. Ya. Terlebih kita kepada anak-anaknya, dan Ia tahu lebih jauh, lebih dalam daripada apa yang kita fikirkan dan kita bayangkan, bahkan apa yang kita minta. Ya, saudara, mengapa doa Salomo dijawab lebih oleh Tuhan? Kenapa doa Salomo dijawab lebih daripada apa yang diminta oleh Salomo? Karena pertama, memiliki kerendahan hati. Walaupun dia sudah berhikmat ya, dia raja yang sudah diberikan hikmat, dia tetap jaga punya kerendahan hati, mengutamakan pekerjaan Allah, ya, memikirkan kepentingan umat bukan kepentingan dirinya sendiri, memiliki motivasi yang benar, mau bergantung kepada Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara, ada seorang anak, dia sibuk mau sekolah, hujan. Dia bilang, papa, cariin aku payung dong, aku mau sekolah nih. Ya nak. Papanya senyum, tapi papanya kok tahu-tahu keluarin mobil, gitu. Keluarin mobil, ayo nak kita naik mobil aja. Akhirnya dia naik, diantar sekolahnya. Kemudian papanya lebih dulu keluar, buka payung, buka pintu mobil, diantar anak itu sampai ke depan kelas. Ya, jadi papa ini memberikan jawaban lebih daripada yang anak minta. Demikian juga dengan Bapak kita yang baik. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ini sangat luar biasa. Tetapi saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, tetapi Dia minta kita juga mau membentuk hati yang penuh dengan kasih, karena Allah kita adalah kasih. Yang suka berantem, stop berantem. Yang tukang gosipin orang, stop. Nggak ada orang masuk surga gara-gara tukang gosip. Ya, ini bikin perpecahan, kehancuran dan sebagainya. Ya, jaga kekudusan hidup karena Allah kita kudus. Kuduslah engkau karena aku kudus. Jaga kekudusan hidup. Hormat pada Tuhan.
punya waktu berdoa, punya waktu menyembah, punya waktu baca firman, punya waktu mengucap syukur, bermazmur kepada Tuhan, punya waktu doa puasa, memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Percaya penuh, tidak bimbang. Saudara, zaman ini akan mengalami zaman yang lebih sulit, baik secara ekonomi, banyak secara usaha, apapun juga. Ya, bensin sudah naik. Tapi saya katakan buat saudara, ketika saudara menyatu dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengalami kekurangan. Apapun masalahmu, Dia akan buktikan bahwa Dia Allah yang bisa dipercaya. Dia akan buktikan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia akan buktikan. Dekatlah dengan Tuhan, cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Bentuklah karakter kita seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Ya. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia yang biasa, sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun 3 tahun setengah. Lalu ia berdoa pula, dan langit pun menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia. Saudara, saya punya kesaksian sedikit. Ya, jadi suatu hari saya ini mau pergi ke pernikahan keluarga. Pas sudah dekat, saudara, kita 500 meter lagi, itu tiba-tiba hujan bres sampai kabut, sampai kita pelan-pelan gak lihat lagi jalan. Saking kerasnya itu hujan. Saya bilang sama istri anak saya, ini gimana nih kita turun kehujanan basah kuyup. Ya, ini saya katakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Saya nggak mau ngarang-ngarang. Ayo kita berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau penguasa alam semesta. Engkau juga berkuasa atas langit Tangerang. Aku percaya Tuhan, firman-Mu hebat dan luar biasa. Engkau selalu menyertai kami. Saya perintahkan di dalam nama Yesus, hujan berhenti. Hujan berhenti dalam nama Yesus. Hujan berhenti. Amin. Saudara, nggak pakai menit-menitan. Ini saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu hujan langsung ces. Kita sampai kaget. Loh, hujan gak ada lagi. Ajaib. Ya. Itu lagunya benar ya. Allahku ajaib perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dia ajaib. Saya percaya perkataan saudara ajaib, doa saudara ajaib, puji-pujian saudara ajaib, permintaan saudara akan dijawab secara ajaib ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi dengan kita bernyanyi, yang diperbuat Allahku. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Jakarta Youth Choir. Oleh karena itu, mari kita berteduh sejenak untuk mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian yang akan disampaikan. Dipersilahkan.
Jadi sedikit kami mau menceritakan tentang siapa sih kami Jakarta Youth Choir. Jadi kami ini merupakan salah satu komunitas badan suara yang base-nya di Jakarta. Dan kami setiap hari Rabu untuk latihan rutinnya di Jatinegara. Dan juga secara anggota kami latar belakangnya berbagai macam background ya. Jadi ada pekerja, ada yang masih kuliah, masih sekolah. Dari range umur, kami dari umur 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Jadi yang pertama kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Majelis yang sudah mau menerima kami untuk pelayanan dan juga menceritakan tentang tujuan kami pada tahun ini. Jadi memang kalau boleh cerita, kami akan ada lomba Bapak Ibu semua pada bulan Oktober nanti di Spanyol. Jadi kami mengikuti salah satu lomba internasional di Spanyol. Tapi memang perjalanan menuju ke sana, kami boleh cerita ini benar-benar sangat berat ya Bapak Ibu semua. Karena memang membutuhkan dana yang tidak sedikit Bapak Ibu semua. Jadi memang maksud dari tujuan kami ke sini untuk mendapatkan dukungan dengan segala kerendahan hati kami memohon untuk dukungan dari Bapak Ibu semua untuk mewujudkan tujuan kami dan mimpi kami tahun ini Bapak Ibu semua. Dan juga memang salah satu teman kami pun, Margaret ya, beliau yang sudah memperkenalkan kami di gereja ini. Karena memang Grace juga sendiri ternyata dulunya mantan remaja ya di sini ya. Itu dia Bapak Ibu semua. Makanya kami tahu nih ada GKO Depok 1. Itu sih Bapak Ibu semua. Dan memang biarlah lewat pelayanan ini kami yakin dan percaya bahwa memang kalau boleh relate tadi, khotbahnya benar sangat menyentuh kami semua. Karena di tengah kekhawatiran kami yakin percaya bahwa Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Dan pujian kami selanjutnya, kami nyanyikan dari salah satu ayat di Alkitab. Dari Mazmur 55 ayat 22, bunyinya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi lagu ini menjadi reminder dan juga pengingat bagi kami supaya memang kebutuhan kami masih banyak, tapi kami yakin dan percaya pada saatnya di waktu yang tepat Tuhan akan cukupkan dan kami boleh berangkat lomba dan kami boleh menang ya Bapak Ibu semua. Dan kami boleh membawa bahwa anak-anak Tuhan nih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga biarlah pujian kami ini bisa memberkati Bapak Ibu semua bahwa memang khawatir boleh, tapi kita harus ingat kekuatan kita tidak lebih besar dari kuasa yang Tuhan punya ya. Jadi memang biarlah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua dan menjadi pegangan ya bagi kami semua. Dan juga akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang Bapak Ibu berikan kepada kami lewat doa, lewat materi. Biarlah Tuhan yang memberikan berlipat-lipat kali ganda untuk Bapak Ibu semua, diberkati setiap usaha dan juga pekerjaan Bapak Ibu semua, diberkati setiap pribadi lepas pribadi dan juga keluarga lepas keluarga. Akhir kata, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Luar biasa, terima kasih untuk pujian yang sudah diberikan. Allah memberkati lebih dari yang diminta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang engkau Tuhan, yang dikandung daripada Paulus, lahir daripada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita berteduh sejenak untuk mendengarkan satu pujian persembahan lagi dari anak terkasih Davin Mose. Dipersilahkan.
Terima kasih ya adik yang sudah memuji Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang indah buat kita semua. Amin. Jangan takut dengan masa depan. Masa depan yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Tuhan berkati. Saudara, tiba saatnya kita bersyafaat, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas setiap puji-pujian yang boleh dipanjatkan hari ini. Terima kasih atas firman-Mu juga yang sudah ditaburkan. Kami percaya Engkau punya rencana yang baik buat kami. Bahkan Engkau seringkali menjawab lebih besar daripada apa yang kami doakan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Maka Engkau buktikan Engkau mati di Bukit Golgota. Tuhan, kuatkan iman kami. Berikan kami iman sebesar biji sesawi saja Tuhan. Supaya kami boleh melihat mujizat-mujizat dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk keluarga Bapak Amir Sahat Parulian, keluarga saudari Dewi Rahmawati, keluarga Bapak Pungka Patar Sigalingging, keluarga Ibu Lis Indriati, keluarga Bapak Wilfred Jos Lumenta, keluarga Penatua Agung Budi Capri Korniawan, keluarga Ibu Maria Huta Barat, keluarga Ibu Penatua Yuliana Mairuhu Watimena, keluarga Widi, keluarga Ibu Widi Handarwati Harjono, keluarga Bapak Marases Manulang. Engkau berkati, Engkau sayangi, Engkau lindungi, cukupi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka doakan Engkau jawab. Pagari mereka dan rumah mereka, harta benda mereka dengan api-Mu ya Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa mencuri mereka, tidak bisa menyentuh mereka. Tapi biarlah berkat-berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah buat mereka. Berkati anak-anak mereka, masa depan mereka semua Engkau berkati, Engkau sayangi. Terima kasih Bapa. Pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai mereka untuk membangun gereja-Mu juga Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, Ibu Iren dengan suami dan anak, majelis beserta keluarganya, pekerja gereja serta keluarganya, komisi-komisi serta keluarganya, pengasuh sekolah minggu, pengajar remaja taruna, pemandu, pemusik, tim multimedia. Semuanya Engkau berkati. Mimbar 2 Engkau berkati. Sayangi mereka semua. Kuatkan mereka untuk terus berjuang, mengenal dan mengalami Yesus lebih jauh, lebih dalam lagi. Semua pelayanan mereka boleh memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan. Yang mencari pasangan hidup, Engkau berikan. Yang mengandung ya Tuhan, Engkau jaga kandungannya. Yang merindukan keturunan juga ya Tuhan, Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Anak-anak yang menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, panggil kembali Tuhan. Anak-anak-Mu, sayangi mereka. Dari tempat ini kami menarik mereka semua untuk kembali di ladang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pos pelayanan Bali, Dalung Bali, supaya semakin bertumbuh, semakin banyak jemaatnya, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Sinode GKO, untuk semakin dapat mempersatukan seluruh pendeta majelis jemaat GKO sesinode. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bangsa Indonesia, kami doakan pemimpin-pemimpin bangsa ini berhikmat, dijauhkan daripada korupsi. Berkati ekonomi Indonesia, dan semua keputusan biar berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk rakyat berdampak BBM ya Tuhan, bencana alam dan PHK. Engkau tolong kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan Indonesia ini ya Tuhan, dari semua tekanan ekonomi. Terima kasih. Kami juga berdoa supaya gereja GKO Depok 1 ini menjadi terang dan garam dunia di tengah situasi yang sulit.
Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Yunita Hilda Nilawati yang sedang berduka cita karena Tuhan telah memuliakan ayahanda ke surga. Kuatkan Ibu Yunita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan penghiburan, damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk yang sakit ataupun yang dalam pemulihan. Ibu Lemina Turnip Siahaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yulia Siwu, Bapak Roslan Judi Seno, Bapak Tukiar Pranoto Suputro, Ibu Sri Sudarsi Tukiar, Ibu Yosep Hetari Rihon Sarwono, Bapak Jakonias Maruwanaya, Ibu Adriana Yiski Sri Sukartika Maura Naya, Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Rego Jeremia Tameon, Bapak Marhadin Gultom, Ibu Tugilah Umaryanto, Ibu Elizabeth Suyono. Tuhan Yesus, Engkau penyembuh dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jamah mereka semua, sembuhkan mereka semua karena Engkau sanggup. Buktikan bahwa Engkau mengasihi mereka, menyayangi mereka, memelihara mereka. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Untuk itu Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Saudari Cahyani Puji Utami, Ibu Margareta Suci Sudarmi, Saudari Elin Liamita Malau, Bapak Penatua Ragil Dani Sukoco, Saudara Wisnu Hendarto, Bapak Marases Manulang, Glenn Tristan Evander Sitepu, Ibu Evans Julieta Carolina Panggabean. Kami juga berdoa untuk Kelsey Yosef Misa, Daniel Luther Timothy Sipasulta, Ibu Sarmaulina Sijabat, Bapak Ariando Kevin Agusto. Pada hari ulang tahun ini, bahagiakan mereka dengan Engkau menjawab doa-doa mereka. Jaga kesehatan mereka, kerohanian mereka untuk semakin bertumbuh, dan cita-cita mereka Engkau jawab ya Tuhan. Senangkan hati mereka, bahagiakan mereka pada hari ulang tahun. Biar Engkau berkati mereka, supaya mereka juga bisa jadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk suku yang terabaikan, suku Komering. Biar ya Tuhan setiap orang suku ini semakin mengenal Tuhan, mengalami kasih-Nya dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa agar masyarakat Komering memiliki kesempatan mendengar Injil melalui cara yang penuh kasih, menghormati martabat setiap orang, dan tetap menghargai budaya setempat. Kami juga berdoa memohon perlindungan Tuhan dari bencana, konflik, penyakit, dan segala hal yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat suku Komering. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para pelayan hari ini, baik itu mimbar 2 ya Tuhan, song leader, organis, maupun juga pengguna multimedia, maupun juga soundman, dan semua yang terlibat, pendoa-pendoa Engkau berkati, majlis-majlis yang melayani Engkau berkati. Ini doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan dipersiapkan, kita nyanyikan Kidung Kesan 386, Tuhan inilah persembahan. Kita pujikan bait yang kedua. Mari
Mari kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan di hidupku. Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh.
teduh selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.